Kebun binatang di kota Fukuoka adalah tempat yang cocok dikunjungi bersama keluarga. Hanya dengan 600 yen atau sekitar 66.000 rupiah, kita dapat berkeliling kebun binatang yang luas dan bersantai di kebun botanikal. Anak-anak bisa masuk gratis. Banyak variasi jenis hewan yang kita jumpai di sini. Penataan tempat, berjalan kaki diatur dengan baik, bersih, rapi, dan nyaman. Tampak petugas memberi makan potongan apel. Si gajah memungut dengan belalainya. Lalu datang gajah yang lebih besar, mau ikut menikmati makan apel. Karena belum kebagian, mereka dorong-dorongan. Gajah Asia adalah salah satu hewan yang terkuat di dunia, dikenal karena kekuatan otot, belalai, dan taringnya. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk membawa beban hingga 7 ton, mencabut pohon besar, dan melakukan berbagai aktivitas fisik lainnya. Gajah dewasa dapat membawa beban hingga 7 ton, setara dengan berat 130 manusia dewasa. Jangan sampai kita tergencet di tengah mereka dorong-dorongan begitu. Wah, bisa penyet. Petugas yang satu lagi memberi mereka kubis atau kol. Langsung diembat itu kubisnya. Hewan berbadan besar yang doyan sayur, daun bambu, palem, dan buah-buahan. Gajah Asia memang sering makan rumput sebagai bagian dari makanan mereka di alam liar. Rumput menjadi makanan utama mereka, terutama rumput segar. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencari dan makan rumput, menggunakan belalai dan taring mereka untuk mencabut dan menyantapnya. Selain rumput, gajah Asia juga menyukai berbagai jenis tumbuhan seperti daun, buah-buahan, dan bahkan kulit pohon. Berang-berang memiliki gigi yang kuat dan cakaran yang tajam. Gigi yang kuat berfungsi untuk memotong dan mengunyah kayu, ranting, serta makanan lainnya. Ini tampak berang-berang menunjukkan kekuatan giginya. Dia menggigit tali dan bergantung berputar-putar begitu lama. Struktur gigi mereka terdiri dari 4 taring panjang dan 16 geraham yang lebar. Taring digunakan untuk merobek dan memotong kayu, sementara geraham berperan dalam menggilik makanan. Gigi mereka memiliki warna oranye atau kekuningan akibat kandungan besi dalam enamel yang membuatnya lebih kuat dan tahan lama. Selain itu, gigi berang-berang terus tumbuh sepanjang hidup mereka.
sehingga mereka harus sering mengunyah kayu untuk menjaga panjang dan ketajamannya. Mereka mampu mengumpulkan bahan-bahan dan merakitnya menjadi terstruktur dan kompleks. Hewan ini adalah insinyur pembuat bendungan yang berfungsi untuk menciptakan kolam yang lebih dalam yang dapat memberi mereka tempat berlindung dan akses makan yang lebih baik. Muter terus dia guys, sampai lama. Tidak berhenti-berhenti, puyeng kita melihatnya. Setelah lama berakrobat, akhirnya berhenti juga ini berang-berang. Hewan ini memiliki selaput yang dapat membantu mereka berenang dengan cepat. Selain itu, berang-berang juga dapat menahan napas dalam waktu lama saat menyelam.やってる次は
こっちにもいた。かわいい。ママ、こっちにもいた。どこかな。あそこにもいる。かわいい。でもなんか食べてるよ。俺のさ、私たちの足はどこって言ってるよ。で、聞こえるのかな。なんか臭い。なんかちょっと最後に用意する。見てパパ。本当。大地さん。なんでよ。いや、ここにから一緒に見て、こっち見てるの。ここにあるよ。Badak putih utara adalah satu dari dua subspesies badak putih endemik asli Afrika. Ia berkerabat dengan badak putih selatan, serta tergolong sebagai mamalia terbesar ketiga yang ada di dunia, setelah gajah dan kuda nil. Menurut penelitian, bobot rata-rata spesies ini dapat mencapai 1,6 hingga 4 ton. Sebab tergolong sebagai pemakan rumput-rumputan, bentuk bibir mereka cenderung melebar daripada meruncing. Bukan cuma itu, salah satu perbedaan spesies badak putih dan badak lain terletak pada culanya. Spesies ini umumnya memiliki dua cula yang bisa berkembang sebanyak 3 inci setiap tahun. Badak yang di sebelah kiri tampaknya ingin masuk kandang, guys. Mungkin mereka mengantuk dan ingin beristirahat di dalam kandang. Gajah yang kiri tetap berdiri di depan pintu kandang yang ditutup. Petugas tidak mau membuka pintu kandang, sehingga badak tampak kelihatan kesal. Kakinya menghentak-hentak dan sempat mendorong pintu kandang yang tetap terkunci. Nah, badaknya makin kesal dan mundur mengambil ancang-ancang untuk menyerang pintu.
Pada dasarnya, usia spesies badak rata-rata terhitung cukup panjang. Di habitatnya, mereka mampu bertahan hidup sampai usia 40 tahun. Bahkan yang tertua, para ahli menemukan mencapai usia 50 tahun. Jika terjadi secara alami, sebagian besar kematian badak disebabkan oleh komplikasi penyakit usia. Selain itu, satwa yang satu ini, pakar ketahui mempunyai pola reproduksi yang cukup lambat. Dia masih sabar menunggu, tetapi pintu kandang tetap belum dibuka juga. Si badak tampak kesal dan berlari ke sana kemari. Ayo dong buka pintu kandangnya, aku mau istirahat nih. Tidak bisa kita pungkiri, perdagangan serta perburuan liar adalah faktor utama penyebab kepunahan badak putih. Ada oknum yang berburu untuk mengambil culaknya, lalu dijual di pasar gelap. Kondisi ini bahkan diperparah dengan rusaknya habitat asli badak putih utara. Tingginya aktivitas komersialisasi hutan membuat populasi mereka semakin tergerus dan tak mampu bertahan. Salah satu hewan endemik yang menjadi kebanggaan Indonesia adalah orangutan. Hewan dari genus Pongo, orangutan Kalimantan adalah satwa asli di Pulau Kalimantan. Orangutan ini merupakan primata yang unik dengan kemampuan membuat alat dan memiliki berbagai kebiasaan sosial. Mereka hidup di hutan hujan tropis Kalimantan, termasuk wilayah Indonesia dan Malaysia yang merupakan spesies yang dilindungi. Kehilangan habitat akibat pembalakan, penanaman kelapa sawit dan perburuan merupakan ancaman utama bagi orangutan Borneo.